على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian tafsir surat Al-Fatihah, yang mana pada pertemuan kita di pekan yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga dengan surat Asy-Syafiyah, surat sebagai penyembuh dari penyakit zahir dan penyembuh dari penyakit batin. Penyembuh dari penyakit zahir, salah satu buktinya hadis yang dikisahkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau dalam suatu perjalanan dengan beberapa sahabat yang lainnya lalu mampir di suatu kampung, dan kepala kampung tersebut digigit binatang berbisa. Lalu salah seorang atau beberapa warga kampung meminta bantuan sahabat untuk mengobati kepala kampung mereka. Lalu dibacakan surah Al-Fatihah dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Nah, ini salah satu bukti bahwa Al-Fatihah obat penyakit zahir, penyakit yang ada pada fisik kita, pada badan kita. Kemudian juga penjelasan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Dawa wad-Dawa, beliau mengatakan beliau pernah menetap lama di Mekah. Beberapa kali beliau mengalami sakit dan beliau tidak mendapati dokter. Lalu beliau berusaha mendapatkan kesembuhan dari Allah dengan menggunakan surah Al-Fatihah dan sembuh. Lalu beliau ajarkan ke yang lain dan juga banyak yang mendapatkan kesembuhan. Adapun surah Al-Fatihah sebagai obat penyakit batin disebutkan pada kitab yang kita baca untuk pembahasan ini, di antaranya surah Al-Fatihah obat dari kesombongan. Karena di dalam surah Al-Fatihah kita mengakui lemahnya kita. Setiap kita membaca Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, obat dari kesyirikan. Sehingga kita menyatakan hanya kepada Allah kita beribadah. Kemudian iyyaka nasta'in, obat dari kesombongan. Sehingga kita mengakui kelemahan kita, kita butuh kepada Allah, maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini kita akan membaca penjelasan dari penulis kitab ini, kitab Min Hidayati Suratil Fatihah. Salah satu tulisan dari Syekh Abdul Razak Al-Badar, ulama besar yang ada di kota Nabi. Pembahasan yang kedua ini beliau beri judul At-Tauhid bi Anwa'ihi, tauhid dan macam-macamnya. Jadi di pembahasan ini kita diajak untuk mengetahui jenis-jenis tauhid. Maka satu poin penting yang harus kita pahami, apa sebenarnya tauhid itu? Tauhid ini berasal dari bahasa Arab, tapi sudah sering diucapkan dalam bahasa kita. Yang sering mendengarkan berbagai pengajian atau membaca buku-buku agama pasti akan sering mendapati istilah tauhid, mentauhidkan Allah. Tauhid ini dari bahasa Arab, asal katanya wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan satu. Maka ketika diucapkan tauhidullah, menjadikan atau meyakini Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Ini inti dari tauhid. Maka di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang tauhid ini. Penulis mengatakan, kata penulis kitab ini, istamalat suratul Fatihah ala anwa' tauhid ats-tsalatsa. Surat Al-Fatihah itu mencakup jenis-jenis tauhid yang tiga. Di dalam surah Al-Fatihah Allah menjelaskan, menyebutkan jenis-jenis tauhid yang tiga, yang karenanya Allah menciptakan manusia. Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku, agar mereka mengabdi kepada aku, hanya kepada Allah. Kata Allah, Allah tidak ciptakan jin dan manusia. Kita ini manusia. Maka Allah katakan, Allah tidak ciptakan kita
melainkan agar kita beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuan penciptaan manusia, tidak ada tujuan yang lain. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat ke-12, surat At-Talaq ayat ke-12 Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis. Allah memberitahukan kepada kita, Allah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi seperti langit. Berarti bumi juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahum. Perintah Allah berlaku pada keduanya, berlaku pada semua yang ada di langit dan bumi. Perintah dan ketetapan Allah. Lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Agar kamu wahai manusia mengetahui bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ini Allah sebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 12. Tadi di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah katakan Allah ciptakan jin dan manusia. Berarti kita masuk ke bagian manusianya. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surah At-Talaq ayat 12, Allah ciptakan langit 7 lapis, bumi juga seperti langit. Waalaikumsalam. Tujuannya agar kita mengetahui apa? Agar kita mengetahui Allah itu maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang mengalahkan kekuasaan Allah. Yang memerintahkan matahari terbit dari timur, terbenam di barat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menandingi Allah. Yang memerintahkan datangnya malam, gelap menyelimuti dunia, menyelimuti bumi, dan berlalunya setiap Allah. Allah yang mengatur semuanya. Yang menurunkan hujan, yang menahannya, yang membagi-baginya, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu agar manusia mengetahui, kata Allah, agar manusia mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka penulis mengingatkan di ayat yang pertama tadi surat Az-Zumar, surat Adz-Dzariyat ayat 56, di situ Allah tegaskan bahwasanya manusia diciptakan agar beribadah hanya kepada Allah. Kemudian di dalam surat At-Talaq ayat 12 Allah sebutkan Allah ciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antaranya agar manusia mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti Allah sebutkan di sini mengajak kita lihat langit yang begitu luas. Allah tinggikan, tidak ada tiangnya. Lihat lampu-lampu yang meneranginya, tidak ada sumber listrik seperti kita. Bumi yang begitu luas yang Allah ciptakan. Allah yang maha kuasa dengan berbagai bentuk daratan yang ada di bumi. Allah yang maha kuasa membentuknya. Tidak perlu arsitek, sarjana dan sebagainya. Allah mengajak manusia berpikir agar manusia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Maka kata Syekh, para ulama membagi tauhid ini menjadi 2 bagian. Ini sebagian para ulama. Salah satunya kata Syekh, ada tauhid amali, ada tauhid ilmi. Apa maksudnya tauhid amali? Tauhid yang berhubungan dengan amal manusia, yaitu setiap manusia mentauhidkan Allah dalam segala amal perbuatannya. Setiap manusia melakukan amal perbuatannya hanya untuk Allah. Kita datang ke masjid ini, datang ke musholla ini, menunaikan salat maghrib berjamaah atau juga yang salat maghrib di rumah, harusnya hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Duduk di tempat ini, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan dijelaskan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tauhid amali. Ini disebutkan Ibnu Abdul Izz, tauhid amali. Kenapa berhubungan dengan amal kita? Mengesahkan Allah dalam setiap amal kita.
Tidak boleh kita menjadikan tandingan bagi Allah. Kalau ada orang yang sholat niatnya dari rumah berangkat dia karena Allah, tiba-tiba rakaat kedua karena di sebelahnya tegak kawannya, nah berubah niatnya, berarti rusak. Kecuali kalau dia berusaha melawan bisikan yang merusak niatnya. Atau yang dari rumah memang sudah berangkat datang, memang niatnya hanya ingin berkumpul sama kawan. Malam ini enak situ apanya, lontong malam, lontong tunjang. Berubah pula niatnya, enggak pula untuk mengaji misalnya. Alhamdulillah ada perubahan dari koordinator. Setiap ada kajian kita makannya di masjid sama-sama. Nah, kalau dilihat di belakang tadi ada nampaknya lontong. Ya Pak Biri ya, untuk dinikmati bersama. Mudah-mudahan yang sedikit itu cukup juga untuk bersama. Apa maksudnya kok jadi makan di sini tadi? Biar makin akrab dengan jamaah ya, sama-sama kita setelah belajar, setelah ngaji, kita cicipi lontong dari panitia tersebut. Semoga kehadiran kita menambah keberkahan untuk hidup kita. Waktu yang pendek ini kita isi dengan yang bermanfaat untuk akhirat, semoga berkah. Kemudian yang menyediakan konsumsi, semoga juga berkah untuknya dan untuk hartanya. Saya ulangi, tadi dijelaskan bahwasanya ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa tauhid itu ada yang namanya tauhid amali, yaitu mengesahkan Allah dalam semua amal kita. Ini juga yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan ini juga yang dinamakan tauhidul ibadah. Karena ibadah itu amal kita. Ibadah itu bukan amal Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mengatur rezeki. Itu perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan hamba adalah beribadah kepada Allah. Maka di dalam setiap ibadah harus meniatkan khusus untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau niatnya dua bagaimana Ustaz? Misalnya ada orang niatnya puasa tapi biar badannya kurus, puasa karena Allah, tapi niatnya biar berat badannya turun Ustaz. Yang pertama harus karena Allah. Itu yang pertama. Jangan terkalahkan niat karena Allah. Adapun manfaat-manfaat yang lainnya Allah akan berikan insya Allah. Allah akan berikan. Contoh, orang yang rutin puasa, tidak pun dia niatkan menurunkan berat badan, akan turun juga berat badannya. Dengan catatan pas berbuka tidak semua dimakan. Sebab biasanya kalau yang berbuka, yang puasa ini, kalau tidak puasa paling menunya nasi, mungkin lauknya sekedarnya saja. Tapi kalau mau berbuka puasa lengkap semuanya, teh es ada, cola ada, lontong pecel, sambal tukul ada, semua mau dimakan. Nggak jadi turun berat badan. Tapi kalau yang betul-betul, kalau yang niatnya ikhlas karena Allah, ibadahnya, Allah akan berikan semuanya. Sama juga orang yang misalnya pergi haji atau umroh. Ustaz, bagaimana niatnya kalau sekalian untuk berdagang? Misalnya pulang membawa beberapa barang-barang untuk dijual lagi di sini. Kalau niatnya karena itu atau niatnya bercabang, maka dia tidak akan mendapatkan. Tapi kalau niatnya murni karena Allah, lalu dia sempatkan belanja barang-barang untuk dijual lagi, dan bukan itu jadikan tujuan utamanya Allah, dia dapatkan akhirat dan dapatkan dunia. Nah, itu tauhid amali. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam setiap amal ibadah kita, dan itu wajib bagi setiap mukmin dan mukminah, wajib bagi setiap laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan semua amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang kedua, tauhid ilmi. Tauhid ilmi. Apa maksud tauhid ilmi? Ilmi dari kata ilmu. Ilmu dalam bahasa kita berarti mengetahui sesuatu. Maka tauhid ilmi, tauhid yang berhubungan dengan pengetahuan
tentang Allah. Misalnya mengetahui Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui Allah yang menghidupkan dan mematikan, mengetahui Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu menghidupkan, mematikan kecuali hanya Allah. Kalau mematikan, seperti yang dilakukan oleh Namrud, mengaku mampu menghidupkan dan mematikan. Ternyata diambilnya dua orang, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Itu tidak menghidupkan dan mematikan. Sedangkan yang Allah lakukan betul-betul menghidupkan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah mampu. Apalagi kembali membangkitkan yang sudah ada, lalu Allah matikan, kembali membangkitkan. Allah juga maha mampu. Maka Allah disebut sebagai ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Apakah ada pencipta selain Allah? Kalau hanya merubah dari sesuatu yang sudah ada menjadi ada, banyak. Manusia mampu merubah dari beras menjadi lontong. Bisa manusia, tapi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hebatnya Allah. Kalau kita mengakui kehebatan Allah, maka pengakuan tersebut belum sempurna atau tidak sempurna, melainkan dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kita akui Allah maha menciptakan, Allah maha mengatur alam semesta. Itu belum sempurna kalau kita tidak memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Pengakuan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mengaturnya harus diiringi dengan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Inilah yang dikatakan dengan tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat itu apa lagi? Tauhid asma wa sifat itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi-Nya di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran nama-nama Allah, kita wajib mengimaninya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada nama Allah, ada lafaz Allah, kalimat Allah, itu adalah salah satu nama Allah. Ada Ar-Rahman, salah satu nama Allah. Ada Ar-Rahim, salah satu nama Allah. Kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rabb, itu salah satu nama Allah. Wajib bagi kita untuk juga meyakini itu adalah nama Allah. Ar-Rahman contohnya yang disebutkan di dalam lafaz Bismillah. Kemudian juga disebutkan di ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Secara arti yang maha pengasih. Tapi lebih luas dari itu, yaitu Allah yang maha pengasih. Kasih sayangnya meliputi semua makhluk. Apa buktinya? Apakah kasih sayang Allah itu hanya Allah berikan kepada manusia yang beriman? Tidak. Ternyata orang-orang yang tidak beriman ada juga yang mendapatkan kasih sayang Allah. Allah berikan juga mereka hidup, Allah berikan rezeki, Allah berikan juga kelapangan harta. Maka nama Allah Ar-Rahman yaitu Rabb, Tuhan yang maha penyayang, yang kasih sayangnya meliputi semua makhluknya di dunia. Ingat, di dunia. Kemudian Ar-Rahim, Tuhan atau Rabb yang maha penyayang, yang kasih sayangnya terus tak terhenti, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Tuhan yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya Allah berikan kepada semua makhluknya. Bahkan sampai-sampai binatang buas pun ada sifat kasih sayang padanya, karena Allah yang memberikannya. Kita lihat binatang buas, harimau, macan, sayang kepada anaknya, dijaga anaknya. Walaupun manusia sekarang ini banyak yang tak sayang lagi kepada anaknya.
Bahkan banyak berita manusia yang ada bayi yang ditemukan, janin yang ditemukan, yang dikubur dan sebagainya. Hilang kasih sayangnya. Sedikit pun tidak bersalah, tidak merasa bersalah. Mereka tidak sedih telah melakukan perbuatan dosa. Itu buah dari dosa, sehingga membuat hati keras, membuat hati itu beku, tertutup, sehingga ketika berbuat dosa lagi tidak merasa bersalah. Sedangkan hewan-hewan buas itu mereka tidak pernah berbuat dosa. Binatang tidak pernah berbuat dosa, sehingga ketika kasih sayang Allah ada pada mereka, mereka tetap mengasihi, menyayangi sesuai dengan kadar mereka sebagai binatang tentunya. Cuma ternyata manusia yang lebih parah dari binatang. Saya ulangi, Tauhid tadi dijelaskan sebagian ulama membaginya menjadi dua bagian. Tauhid amali, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang diibadahi. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, dan semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga disebut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang kedua, tauhid ilmi, yaitu mengesahkan Allah karena Allah itu maha menciptakan, Allah maha mengatur. Ketika kita berilmu, mengetahui Allah itu maha menciptakan, maha mengatur, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada satupun makhluk yang menandingi kesempurnaannya, maka kita pun harus meyakininya. Jadi ini juga disebut dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka di dalam Al-Qur'an Allah memberikan contohnya. Allah memberikan contoh seperti di dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 23 sampai ayat 22 sampai 24. Ayat ini ayat yang sering dibaca oleh imam. Allahu huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Ini ayat ke-22-nya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Dia, hanya Allah. Allah sebutkan di dalam ayat ke-22 surat Al-Hasyr ini, alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah yang mengetahui al-ghaib, mengetahui semua yang gaib. Allah Maha mengetahuinya. Wasyahada, dan mengetahui semua yang tampak. Kalau yang gaib aja Allah ketahui, apalagi yang tampak. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat yang ke-23 Allah sebutkan kembali beberapa sifatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, Tuhan yang tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah, kecuali hanya Dia. Al-Malikul Quddus, yang Maha berkuasa lagi Maha suci. Al-Malikul Quddus, yang Maha berkuasa lagi Maha suci. As-Salam, yang Maha memiliki dan memberikan ketentraman. Al-Mu'min, yang Maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus sampai ke ayat berikutnya Allah menyebutkan beberapa nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah mengabarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita juga wajib meyakini dan mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang seperti Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita mengingkari satu pun dari nama-nama tersebut. Ini berkaitan dengan tauhid, dan semua ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah secara umum. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah secara umum. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah meyakini hanya Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Tauhid rububiyah meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk, serta Allah lah yang mengaturnya.
Tauhid asma wa sifat meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Sempurnanya tidak ada yang menandinginya. Contoh, Allah mendengar dan pendengarannya sempurna, berbeda dengan pendengaran kita. Hari ini, malam ini kita mendengar suara yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak dengar suara yang mungkin jaraknya 1 kilo atau 500 meter dari kita, kita sudah tidak dengar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah maha mendengar semuanya. Allah maha mengetahui. Sempurna kemampuan Allah untuk mengetahui. Kita tidak sempurna. Yang tidak terlihat, maka kadang kita tidak mengetahui lagi. Tapi Allah maha mengetahui semuanya. Sempurna, begitu sempurna, tidak satu pun dari makhluknya yang mengalahkan kesempurnaan Allah dalam sifat-sifatnya. Nah, itu tauhid asma wa sifat. Di dalam Al-Fatihah Allah menyinggung semuanya. Sebagaimana saya sebutkan pada minggu yang lalu, Al-Fatihah itu secara umum mencakup semua isi Al-Quran. Allah simpulkan di dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran semuanya menjelaskan tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman. Al-Fatihah juga menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman. Ada di dalam Al-Fatihah. Untuk rincinya baca semua ayat-ayat Al-Quran dan baca hadis-hadis Rasulullah. Cukup umur kita mempelajarinya? Ternyata tidak cukup. Kalaupun kita mempelajari Al-Quran ini lengkap dengan tafsirnya, semuanya tidak cukup. Sisa umur kita ini saya rasa tak cukup. Oleh karena itu, belajarlah dari banyak guru. Kenapa demikian? Karena guru itu saling melengkapi. Guru yang banyak itu saling melengkapi. Oleh karena itu dahulu para ulama itu gurunya banyak. Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad, beliau belajar dari ulama-ulama yang sana. Nah, kemudian ketika beliau ke Mesir, belajar lagi dari ulama-ulama yang di Mesir. Karena guru-gurunya berbeda-beda pendapatnya, maka Imam Syafi'i pun berbeda-beda pula pendapatnya. Ketika berada di Baghdad, beliau mengeluarkan suatu pendapat hukum. Ketika berada di Mesir, nah lain lagi. Maka di dalam kitab-kitab beliau selalu kita dapati ada al-qaulul qadim, al-qaulul jadid, pendapat yang lama, pendapat yang baru. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata Imam Syafi'i itu orang yang memiliki banyak guru. Tidak boleh fanatik ke satu orang guru. Harus terus belajar. Walaupun tidak lagi sekolah, Ustaz kami ini kan pagi sibuk berkebun Ustaz. Ya belajar semampunya. Ustaz kami ini sehari-hari sibuk mencari ikan. Belajar semampunya. Tentu waktu tidak akan ada kalau tidak diluangkan. Jangan tunggu waktu luang. Kalau tunggu waktu luang tidak akan pernah ada waktu luang. Tapi harus mau meluangkan waktu untuk belajar. Contoh kita malam hari ini ternyata dengan berbagai kesibukan bisa juga kita datang ke sini. Dengan berbagai aktivitas bisa kita datang untuk belajar. Tidak ada yang tidak mungkin asal mau kita meluangkan waktu kita. Alhamdulillah malam hari ini banyak wajah-wajah baru yang mungkin kemarin belum tahu, beberapa pertemuan belum tahu karena jadwalnya kadang berubah dan sebagainya. Nah, malam ini bertambah lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kembali kepada pembahasan kita. Surat Al-Fatihah, di dalamnya terdapat penjelasan jenis-jenis tauhid atau macam-macam tauhid. Terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Apa contohnya? Tadi saya sudah mulai singgung ketika kita membaca bismillah. Lalu ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, di situ juga terdapat penjelasan tauhid rububiyah, yaitu wajib kita meyakini hanya Allah lah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, sehingga Allah berhak mendapatkan pujian. Perhatikan ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah. Kenapa Allah berhak terhadap segala pujian? Karena Allah itu Rabbil Alamin, Rabb alam semesta ini. Rabb itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab kalimat Rabb artinya Tuhan yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur. Kalau manusia menciptakan bisa,
Atau manusia berkuasa bisa, tapi kadang tidak mampu mengatur, terbatas. Tapi Allah menciptakan, menguasai, mengatur, bahkan menghidupkan, mematikan. Maka karena itulah Allah berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah, segala pujian lillahi, milik Allah. Kenapa Allah berhak mendapatkan semua pujian? Karena Allah itu Rabbil Alamin, Rabb semua alam semesta. Dan kita ini bagian dari alam. Kita ini bagian dari alam yang Allah ciptakan itu. Maka kita ini lemah di hadapan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pahami dan renungkan, kita ini makhluk yang lemah, berdiri di hadapan Allah. Apalagi ketika di dalam sholat kita, sampai kita rela, ikhlas menurunkan kepala kita ini, bagian yang paling mulia dari fisik kita, sampai sejajar dengan kaki kita. Biasanya kalau ada orang meletakkan kakinya ke kepala kita, kita akan marah. Ada anak kecil mengangkat kakinya di hadapan orang tua, tidak sopan, turun kaki, banyak orang tua. Nah, kadang kita begitu. Tapi ternyata di dalam sholat kita rela meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Kenapa? Karena kita berada dalam kondisi, dalam keadaan betul-betul menyatakan Allah itu adalah Rabb. Karena Dia Rabb, Allah berhak diibadahi. Sedangkan kita ini adalah makhluk, bagian dari alam semesta yang Allah ciptakan. Kita ini lemah, dan di hadapan Allah kita menundukkan tubuh kita hingga mampu kita dengan ikhlas meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita. Itu luar biasa. Surah Al-Fatihah menyebutkannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini tauhid asma wa sifat, tauhid yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian di ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini juga tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Banyak, semuanya Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang tauhid. Semuanya menjelaskan tentang tauhid. Ketika Allah mengatakan Malik Yaumiddin, Raja yang berkuasa pada hari kiamat, tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah ketika itu. Maka ketika Allah berseru limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan, kekuasaan hari ini pada hari kiamat, tidak ada yang berani menjawab, semuanya diam. Lalu Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa. Milik Allah semuanya kekuasaan kelak pada hari kiamat. Maka surat Al-Fatihah, surat yang cukup lengkap isinya, salah satunya mengajarkan tentang tauhid yang 3 macam tadi, atau sebagian ulama mengatakan 2 macam. Tapi tidak ada perbedaan, karena 2 macam sudah tercakup di dalamnya, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah melalui lisan nabinya memberikan pelajaran dalam sebuah hadis. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat. Kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Pertanyaannya, bolehkah kita meminta tolong kepada manusia? Boleh. Rasulullah mengatakan kalau meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Apa hukum meminta pertolongan kepada manusia? Ibu-ibu
ibu-ibu biasa banyak yang rajin menjawab. Yang pertama, jika masalah yang dimintakan pertolongannya masalah yang memang menjadikan kekhususan Allah, maka tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Contoh, minta diberikan jodoh. Jodoh ya Allah. Misalnya datang kepada orang yang minta diberikan jodoh atau minta carikan boleh, tapi minta ya Allah, itu hak Allah. Minta diturunkan hujan, datang kepada orang, tolonglah turunkan hujan. Dah lama tidak, dia tidak mampu. Tapi kalau minta tolong doakan itu boleh. Maksudnya minta langsung kepada orangnya, langsung kepada orangnya. Contoh lainnya misalnya minta berkah kepada manusia, tidak boleh. Itu perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Tapi jika meminta pertolongan manusia terhadap sesuatu yang manusia mampu melakukannya, itu boleh. Contoh misalnya, saya telepon salah seorang teman, tolong antarkan ke sini, misalnya pesanan saya, tolong belikan nasi bungkus 3 bungkus, antar sekarang. Itu perkara yang manusia bisa, itu boleh. Yang seperti itu. Atau minta tolong ke orang, tolong angkatkan ini, itu boleh. Dengan catatan orangnya ada di hadapan kita dan masih hidup, karena itu mampu. Kalau minta tolong, walaupun itu manusia, tapi minta tolong kepada orang yang sudah mati, maka itu tidak boleh. Bisa menggiring kepada perbuatan syirik. Karena tidak mungkin seseorang meminta tolong kepada orang yang mati, melainkan pasti ada suatu keyakinan yang keliru pada dirinya. Kalau dia tidak yakin orang yang mati bisa menolong, dia tidak akan meminta. Rata-rata orang yang minta tolong kepada orang yang sudah mati karena ada pemikiran dan keyakinan orang itu mampu, yang sudah meninggal itu mampu memberikan pertolongan. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Itu sering kita baca sehari-hari. 17 kali kita baca. 17 kali kita membacanya. Dan ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu kita hanya meminta pertolongan, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah ingatkan Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, jika engkau minta-mintalah kepada Allah, jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Lalu Rasulullah sebutkan penjelasan berikutnya. Kata Rasulullah, "I'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya seandainya umat ini, manusia maksudnya, bersatu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manusia tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan saja. Tidak akan mampu. Contoh, orang yang sudah sakit, dibawa ke rumah sakit, diopname. Apakah dokter selalu bisa memberikan manfaat kesembuhan kepadanya? Tidak. Betapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit, berbagai peralatan canggih dikeluarkan, semua ahlinya didatangkan, dipasangkan berbagai alat di sekujur tubuhnya, berbagai obat diberikan. Hari ini atau jam ini datang spesialis paru mengeceknya, berapa jam setelah itu datang lagi spesialis saraf mengecek kondisinya, datang lagi spesialis yang lainnya, jantung dan sebagainya, semua datang meriksanya. Tapi manusia tidak akan mampu memberikan kesembuhan kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan. Nah, ini makna dari sabda Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Walaupun manusia bersatu semuanya ingin memberikan sesuatu yang baik kepadamu, tapi kalau Allah tidak hendaki, tidak akan terjadi. Engkau tidak akan mendapatkannya. Contoh, salah satu contoh ya, orang yang sakit, bagaimanapun usaha yang dilakukan, kalau Allah tidak menetapkan kesembuhan untuknya, tidak akan sembuh. Akhirnya wafat juga. Lalu kata Rasulullah, kalau seandainya umat ini bersatu ingin menimpakan keburukan kepadamu,
ingin menimpakan keburukan kepadamu, maka mereka tidak akan sanggup menimpakan keburukan kepadamu kecuali hanya sebatas yang telah Allah takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Contoh dalam sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika turun surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu kan isinya pernyataan dari Allah bahwasanya Abu Lahab itu celaka, istrinya juga celaka, masuk neraka. Bahkan di neraka tugasnya mengangkat kayu bakar untuk membakar suaminya. Ketika turun surat Al-Lahab, orang-orang musyrik Quraisy tentu tidak suka mendengarnya, termasuk istri Abu Lahab ini. Datang dia mencari Rasulullah dengan memegang batu besar. Kisah ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Lahab. Jadi istri Abu Lahab datang mencari-cari Nabi. Ketika itu Nabi duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Datang dia, tapi Allah takdirkan dia tidak melihat Rasulullah SAW. Yang dia lihat hanya Abu Bakar. Bertanya dia kepada Abu Bakar. Dan begitulah Allah tidak mentakdirkan. Padahal orang ini ingin menimpakan keburukan kepada Rasulullah. Contoh yang lainnya ketika Rasulullah hijrah, orang-orang musyrik Quraisy sudah sepakat akan membunuh Rasulullah SAW. Itu sepakat dan rencana mereka. Karena mereka sudah putus asa berbagai cara untuk menghentikan Rasulullah berdakwah, tidak berhasil. Lalu mereka sepakat, bagaimana kalau kita kumpulkan pemuda-pemuda kuat, hebat, pemberani dari berbagai suku untuk membunuh Muhammad ini, kata mereka. Kalau terbunuh, keluarganya tidak mampu menuntut balas. Kenapa? Karena pelakunya dari berbagai suku, banyak. Dan akhirnya setuju mereka. Tapi Allah takdirkan Rasulullah selamat. Padahal mereka berjaga-jaga di rumah Rasulullah, mengintai, mengamati. Rasulullah keluar tidak terlihat oleh mereka. Allah sudah takdirkan selamat. Begitu juga dengan manusia. Kalau mungkin muncul perkataan itu kan Rasulullah, Allah lindungi, kita juga demikian. Kalau Allah tidak takdirkan, banyak kita dengar cerita, berita, kecelakaan. Contoh kecelakaan bis, kadang ada anak kecil yang selamat, tidak terluka sedikit pun, orang tuanya meninggal, atau kebakaran rumah, ada anggota keluarga yang selamat. Karena Allah mentakdirkan keburukan itu akan didapatkan oleh manusia jika Allah menetapkan dan mentakdirkannya. Kalau Allah tidak tetapkan, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau meminta-mintalah kepada Allah, kalau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bukankah ayat itu yang sering kita baca di dalam salat kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan harus kita buktikan dalam pengamalan sehari-hari kita. Sudah masuk ke Isya? Jam berapa waktu Isya? Belum. Sebentar lagi. Ingatkan. Sudah. Baik. Waktu Isya sudah masuk. Silakan adzan, kumandangkan adzannya. Setelah adzan insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan bagian terakhir dari kajian kita. Maka jika kita betul-betul mencermati, memahami, menghayati surat Al-Fatihah itu, kandungan utamanya adalah mengajarkan kepada kita tentang jenis-jenis tauhid, dan yang paling utama adalah tauhid ibadah, yaitu bagaimana setiap orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, betul-betul mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, apapun ibadahnya, membaca Al-Qur'an, zikir, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah merugi orang-orang yang rajin beribadah tapi bukan karena Allah. Ada orang-orang yang tekun beribadah tapi niatnya salah. Maka Allah menegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 56. Surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'ul ladzina za'antum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Katakanlah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada manusia yang berbuat syirik, beribadah tapi bukan karena Allah, beribadah ingin dipuji, atau beribadah mungkin ada orang melakukan suatu amalan tapi ingin mendapatkan yang lainnya. Contoh, kalau di ada beberapa keyakinan, misalnya untuk mendapatkan suatu kesaktian, puasa tidak makan beberapa hari misalnya, nah dapat ilmu. Tapi puasanya harus di tempat-tempat yang dianggap keramat angker. Banyak yang mengamalkan hal-hal seperti itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah, panggillah, berdoalah kepada orang-orang atau kepada makhluk yang kalian yakini selain Allah. Silahkan kalian panggil, silahkan berdoa, silahkan minta kepadanya. Maka mereka tidak akan memiliki atau tidak akan memiliki kemampuan untuk mengangkat keburukan dari kalian. Jadi Allah yang menantang. Kata Allah, silahkan mintalah kepada makhluk yang kalian berdoa kepadanya, bukan yakini makhluk tersebut hebat, sakti dan sebagainya. Minta. Apa kata Allah?
mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak akan mampu memalingkannya. Jadi Allah mengajak kita, coba buktikan. Seolah Allah mengatakan demikian. Kalau memang betul dia itu hebat, coba buktikan. Kemudian di ayat yang kemudian di dalam surat Saba ayat 22 Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah silakan kalian berdoa, menyuruh, memanggil, meminta kepada orang-orang yang kalian yakini selain Allah. Silahkan kalian meminta, memohon, menyeru kepada orang-orang yang kalian yakini selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Kata Allah, mereka itu tidak memiliki sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji dzarrah, biji sawi, tidak akan memiliki kekuasaan sedikit pun, baik di langit maupun di bumi. Jadi ini Allah yang mengabarkannya. Jadi kalau ada yang percaya, ya tertipu yang seperti ini. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan juga mereka ini tidak memiliki sekutu, tidak memiliki saham lah di langit dan di bumi. Orang-orang yang diyakini hebat, bisa ini bisa itu dan sehingga atau misalnya tidak itu saja, orang yang berdoa karena ingin dipuji oleh orang lain, padahal yang dimuliakan, yang diharapkan pujiannya itu bukanlah orang yang mampu memberikan manfaat. Yang mampu memberikan manfaat hanya Allah, yang mampu menghilangkan mudarat hanya Allah. Kelak di hari kiamat kita hanya butuh kepada Allah, tidak butuh lagi kepada selain Allah. Maka yang di dunia beribadah kepada Allah, kita lihat umat nikmat kita ini Allah jadikan orang yang beriman. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita perhatikan umat-umat luar Islam, ada yang beribadah kepada binatang, ada yang beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada patung. Nah bayangkan nanti pada hari kiamat, kata Allah, silakan kalian minta kepada makhluk-makhluk tersebut yang kalian yakini. Mereka tidak akan memiliki sedikit pun kekuasaan, walaupun pada benda yang sebesar biji zarrah. Tidak di langit, tidak di bumi, dan juga tidak memiliki saham dalam masalah itu. Ini Allah sebutkan dalam surat Saba. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa menyeru kepada mereka, yaitu kepada sesembahan selain Allah, mereka itu tidak akan mendengar kalian. Nah, ini Allah sebutkan berhubungan dengan orang-orang musyrik yang beribadah kepada patung-patung. Allah sebutkan dahulu orang-orang musyrik meminta kepada patung, berdoa kepada patung. Apa kata Allah? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika engkau berdoa memohon kepada mereka, menyuruh mereka, mereka itu tidak akan mendengar kalian, kata Allah. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya mereka mampu mendengar, maka mereka tidak akan mampu memberikan jawaban, tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Kelak pada hari kiamat, manusia itu butuh pertolongan. Lalu silahkan meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang diagungkan menandingi Allah di dunia. Ketika di dunia, di akhirat silahkan minta pertolongan. Apa kata Allah? Walaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak lagi mampu memberikan pertolongan. Mastajabu lakum, kata Allah. Wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, dan bahkan lebih parah lagi, kelak pada hari kiamat mereka mengingkari. Contoh, orang-orang yang hari ini atau ketika di dunia mengibadahi, menuhankan binatang, kelak binatang-binatang itu akan mengingkari. Kami tidak ada menyuruh mereka mengibadahi kami. Kami aja tidak pandai bicara di dunia. Nah, kelak akan demikian, akan mengingkari semuanya. Yang ketika di dunia ini beribadah kepada matahari, meyakini matahari itu dewa, Tuhan mereka, maka kelak matahari pun akan mengingkarinya. Tidak pernah kami menyuruh manusia beribadah kepada kami. Begitu juga dengan yang lainnya, akan mengingkarinya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Fatir ini ayat 14, bahwasanya semua makhluk yang ketika di dunia diagung-agungkan oleh manusia berlebihan mengalahkan keagungan Allah,
mereka semuanya akan mengingkari. Salah kalianlah. Kenapa kalian beribadah kepada kami? Kenapa kalian mengagungkan kami berlebihan? Kami tidak pernah menyuruh kalian, kata mereka nanti. Ini Allah sebutkan dalam surat ini. Yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat kelak mereka mengingkari kesyirikan kalian. Tidak diakui ya. Tidak diakui lagi. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nah, jadi itu dampak buruknya kalau seseorang berbuat kesyirikan di dunia. Kemudian di dalam surat Ahqaf Allah sebutkan bahwasanya orang yang menyeru selain Allah itu seburuk-buruknya manusia, orang yang paling menyimpang dari kebenaran. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan ayat 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi. Dan siapakah yang paling sesat? Siapakah yang paling menyimpang, kata Allah, dari dibandingkan orang-orang yang menyeru selain Allah. Maksudnya orang yang berdakwah kepada selain Allah, mereka orang yang paling menyimpang, yaitu yang tidak mampu memberikan jawaban, mengabulkan permintaan. Semua yang diminta, semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah, maka mereka tidak mampu mengabulkannya pada hari kiamat kelak. Tidak akan mampu. Apapun yang diminta tidak sanggup mereka. Maka orang-orang yang melakukan ini, kata Allah, mereka lah orang-orang yang paling menyimpang di dunia. Dan di akhirat mereka lah orang yang paling merugi. Lihat kawan-kawannya, tetangganya, warga sekampung masuk surga, dia karena dia berbuat syirik, nah terpasalah dia di neraka. Sedih hatinya. Karena dia mensekutukan Allah, terpaksa dia mendapatkan murka Allah di neraka. Semoga Allah lindungi kita dari berbagai dosa, dan Allah jaga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu untuk itu perlu kita terus belajar agar mengetahui ini, kalau ini Ustadz, ini boleh atau tidak, itu dengan belajar. Kalau begini, apakah ini termasuk syirik atau tidak? Dengan ilmu tentunya. Tidak ada caranya untuk mengetahui antara yang hak dengan yang batil kecuali dengan ilmu. Harus dengan ilmu, dan tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Salah satu caranya adalah hadir ke majelis taklim, ke pengajian walaupun hanya duduk setengah jam saja. Ini kajian kita malam hari ini, bahwasanya surat Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita jenis-jenis tauhid. Allah mengajarkan kepada kita agar kita meyakini Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang mengaturnya, tidak ada sekutu baginya. Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi, hanya Allah tempat meminta, tidak ada yang lainnya. Allah mengajarkan kepada kita Allah adalah Rabb, Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada yang menandinginya. Semoga Allah jaga kita dari berbagai kesyirikan, dan Allah teguhkan kita di atas iman kepada iman yang benar. Waktu yang tersisa mungkin beberapa menit ke depan, 1, 2, atau 3 pertanyaan saja. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Boleh dari bapak-bapak, abang-abang, atau ibu-ibu, kakak-kakak yang mau bertanya, silakan. Tapi bahasa kampung ini mah? Enggak boleh bahasa awak. Ini wang awaknya kan? Iya. Asli awak. Ya, alhamdulillah. Mediin Teluk Patay. Mediin Teluk Patay. Iya. Tadi ada segelintir masalah umur, sisa umur yang harus dipakai, Iya. yang harus dipakai untuk taman. Sementara sisa umur apa lah ditetapkan oleh Allah. Iya. Sementara awak tuh kebanyakan minta tambah umum. Iya. Ya, minta tambah umum. Kamu tahu mau awak kalau kekon 60. Awak minta tambahin deh. Iya. Ya. Wih, bodoh. Iya. Nah, pertanyaannya, aku kok kita rasul awak Allah tuh menanggung awak saya nih tambahlah kalau umpamu. Iya. Tambah setiap tahun. Kamu kan rasul, awak ingat. Kemudian asalmu kalau umpamu ingat terasa awak dong, mengapa kita umum berguna? Nah, umur awak yang ada gini, Ya. sama ini. Terima kasih. Baik, pertanyaannya,
Allah telah menetapkan umur kita, tapi kita juga sering meminta kepada Allah dipanjangkan umur. Nah, bagaimana kalau memang sudah ditetapkan, tapi kita kan tidak tahu. Pertanyaan, apakah terasa atau tidak? Baik, ada beberapa penjelasan tentang hal ini. Yang pertama, umur ajal tentunya salah satu perkara yang Allah tetapkan, tapi tidak seorang pun dari manusia mengetahui berapa umurnya yang telah ditetapkan. Itu satu. Kemudian di dalam salah satu hadis lainnya kata Rasulullah, barang siapa yang dia gembira dipanjangkan umurnya, dilapangkan hartanya, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturrahimnya. Dari hadis tersebut para ulama menjelaskan apa maksud dipanjangkan umur. Maksud panjangkan umur itu yang pertama ada dua. Yang pertama, betul-betul Allah panjangkan umur tanpa kita sadari, karena kita tidak tahu rahasianya. Yang kedua, umur itu segitu-gitu saja, tapi Allah berikan keberkahan sehingga seolah-olah orang yang berumur panjang. Nah, ini maknanya dipanjangkan umur tersebut. Allah berikan keberkahan. Mungkin kita berumur, kita tidak tahu berapa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ada yang Allah tetapkan hanya 40, 50, 60, ada yang juga sampai 90 atau lebih. Tapi kadang yang umur 40 ini, karena betul-betul dia mampu memanfaatkan umurnya untuk jalan yang Allah ridhai, maka melebihi keberkahannya orang yang berumur panjang. Maka salah satu maknanya ketika meminta panjangkan umur, Allah kabulkan dengan cara Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Orang yang umur 40, sholatnya dijaga, puasa Ramadan dijaganya. Kalau sempat puasa sunat, dia puasa sunat. Kemudian ketika ada kewajiban zakat, dia zakat. Sedekah, rajin bersedekah. Kalau ada kelebihan rezeki panen sawit tahun ini, berangkat dia pergi umroh. Kalau haji payah sekarang, antri 30 tahun, umur udah 40, 30 tahun lagi udah 70, tak kuat tak hendak lagi. Nah, tapi dia orang yang betul-betul memanfaatkan usianya. Sedangkan ada seorang kawannya atau tetangganya 40 juga, duduk di meja domino, azan lah di masjid, tapi tak peduli. Yang namanya handphone, paket sampai tahap berapa ratus ribu lah. Di antara usia ini, mana yang lebih bermanfaat? Yang tadi betul-betul menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang Allah ridai. Termasuk hal yang Allah ridai itu, ikut abang siapa namanya? Bang Sahrin. Masya Allah. Termasuk yang Allah ridai mencari nafkah yang halal. Barang siapa yang keluar mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, fi sabilillah kata Rasulullah, maka dia di jalan Allah. Mau ke kebun walaupun tantangannya bertemu dengan binatang-binatang berbisa, ular, ke sungai cari ikan, mungkin tantangannya banyak, tapi itu pahalanya luar biasa. Itu termasuk menghabiskan waktu untuk yang bermanfaat. Ada orang usianya bahkan mungkin sampai 50, sampai lebih dari yang 40 tadi, makan pun masih menggantungkan pada orang. Dapat duit, pergi dapat uang 2-3 hari, baikan. Duit yang didapat 2-3 hari bukan untuk menafkahi keluarga, tapi habis untuk poya-poya, tidak berkah. Jadi salah satu makna dipanjangkan umur, salah satunya diberikan keberkahan seolah-olah lebih dari orang yang umurnya lebih panjang dari dia. Itu salah satu maknanya. Kalau terasa saat secara zahir tidak terasa, ya. Tapi Allah jika menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah berikan keberkahan. Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Ya. Misalnya, kenapa tidak terasa? Karena kita tidak tahu ketetapan awal kita. Yang sering ditanyakan itu bukan itu sebetulnya. Allah sudah tetapkan, kok diminta lagi? Nah, pertanyaan sekarang harus kita yakin sesuatu yang Allah yang menetapkan. Sekarang kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Apakah Allah tidak mampu untuk merubah? Mampu. Nah, disitulah kuncinya.
Berarti bukan mustahil. Karena kita memintanya kepada Allah juga. Lain halnya Allah telah tetapkan umur si fulan ini sekian puluh. Kita minta kepada yang lain. Kita minta kepada Allah, panjangkan umur saya tuh, panjangkan umur saya tuh. Sekarang saya udah umur 50, mengangkat sawit dah tak kuat. Panjangkan umur saya, berikan saya umur yang panjang, berikan saya kekuatan seperti umur 20 lagi. Akhirnya kuat dia, lupa dia kalau sudah umur 70. Bergaya saja seperti anak umur 20. Ada yang lupa seperti itu. Nah, kalau meminta kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Allah yang menetapkan ajal, Allah juga yang akan merubahnya. Itu beberapa jawaban dari para ulama. Kemudian, kalaupun tidak dipanjangkan, Allah berikan keberkahan yang melebihi umur yang semestinya. Yang tidak mungkin itu kalau memintanya kepada selain Allah. Itu dia penjelasan dari para ulama yang pernah saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Silahkan ibu. Tunggu dulu yang ini dulu, lebih dahulu. Ya, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tauhid Rububiyah. Ya. Ustaz. Jika kami ibu-ibu ini kan tugasnya merangkap Ya. sebagai perawat juga, sebagai Ya. dokter juga kan, sebelum datang ke tenaga medis. Seandainya ada anak-anak kami atau keluarga kami yang sakit, kami memakai perantara, misalnya tumbuh-tumbuhan seperti Ya. kunyit, yang bisa aroma kunyit adalah sebagai aromaterapi. Ya. Terus seperti daun jarak kan bisa meredam panas badan. Ya. Dan kami memakainya dengan membaca bismillah. Ya. Apa hukumnya? Atau kami membawakan kepada seseorang yang katanya ya Ustaz, Ya. doanya lebih didengar oleh Allah daripada doa kita sendiri. Ya. Apa hukumnya? Baik. Ini pertanyaan tentang berobat ya. Pada pekan yang lalu pernah saya singgung. Jadi pengobatan di dalam Islam itu kapan dia boleh, kapan tidak diperbolehkan. Yang pertama, diperbolehkan jika ada penjelasan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, walaupun tidak masuk akal. Itu boleh. Karena agama kita yang sudah menjelaskannya. Karena agama itu kadang tidak masuk akal, tapi iman kita yang kita kedepankan. Kalau Al-Quran sudah menyebutkan bahwasanya ada kesembuhan, kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat penyembuh, maka kita beriman. Kemudian juga ketika Allah katakan bahwa madu itu juga ada obat padanya, kita beriman. Karena Al-Quran yang menyatakannya. Atau dalam hadis Rasulullah mengatakan, habbatus sauda dawa'un likulli da'. Habbatus sauda itu obat untuk semua penyakit. Kita mengimaninya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam itu sesuai dengan tujuan atau niat apa kita untuk meminumnya. Kalau untuk obat, Allah berikan kesembuhan dengan izin Allah. Jadi yang pertama, berobat kalau sudah ada penjelasan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, walaupun itu tidak masuk akal, maka kita wajib meyakininya. Yang kedua, berobat dengan pengobatan tradisional tapi memang ada hubungannya. Contoh, kalau seseorang sakit seperti tadi, kalau memang secara ilmiahnya aroma kunyit itu adalah aromaterapi, itu boleh yang seperti itu. Kemudian apalagi diiringkan dengan membacakan bismillah, membacakan surah Al-Fatihah, itu boleh insyaallah. Nah, kalau meminta kepada orang yang diyakini, diharapkan doanya lebih mustajab, contoh orang soleh, itu ada contohnya yang seperti itu. Meminta datang pada orang soleh, orang yang memang diketahui terkenal soleh, tolong doakan anak kami supaya lekas sembuh dan sebagainya. Bahkan dia contoh sahabat Abu Sa'id kemarin yang kita baca hadisnya, hadis sahih. Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah untuk mengobati kepala kampung yang tergigit oleh binatang berbisa.
bukan dia sendiri yang mengobatinya, bukan keluarganya. Nah, itu diperbolehkan. Akan tetapi jika di situ ada unsur-unsur perdukunan, sihir, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau membacakan surat-surat Al-Quran boleh, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Dan meminta tolong kepada orang yang lebih soleh boleh. Meminta mendoakannya itu boleh. Dahulu sahabat sering datang kepada Rasulullah mendoakan. Setelah Rasulullah tiada, datang kepada paman Rasulullah minta doa istisqa, turun hujan. Dan karena biasa seperti itu, datang kepada orang, guru, ustadz dan sebagainya. Anak kami daftar nak kuliah, doakan lulus ustadz ya. Boleh seperti itu. Ustadz, orang tua kami dirawat di rumah sakit, tolong doakan supaya capek sembuh sehat. Boleh ya seperti itu. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pengobatan yang diperbolehkan itu pengobatan yang secara ilmu medis itu ada hubungan dengan kesembuhan, itu diperbolehkan. Yang seperti itu secara ilmiah, secara ilmu medis diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, yang sakitnya di sini, yang mengobati jauh tadi mana, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu ada unsur perdukunan yang seperti itu. Dan Allah dan Rasul yang melarang secara tegas yang seperti ini. Melarang secara tegas perkara-perkara yang seperti ini. Kata Rasulullah, "Man ata arrafan aw kahinan faqad kafara wa saddaqa bima qala." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia membenarkan yang ucapkannya, faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad wa unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada peramal, kepada dukun, pada orang pintar, lalu dia mempercayai yang dikatakannya, maka dia kufur dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau dia datang saja, tapi dia tak mempercayai, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, kata Rasulullah. Itu bahayanya. 40 hari, coba dalam masa 40 hari tiba-tiba datang ajal kita, su'ul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul berusaha pelajari agama kita agar kita tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan syirik. Salah satunya, boleh berobat? Boleh, kalau memang ada penjelasan ilmiah, medis, atau dengan cara yang diajarkan Rasulullah, ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, atau dengan obat-obat tradisional yang memang secara pengalaman orang yang menggunakannya itu ada pengaruhnya. Contoh yang terkilir, keseleo, dibalut dengan berbagai ramuan-ramuan tradisional, itu boleh yang seperti itu. Yang sakit gigi disuruh gigit cengkeh, garam, itu boleh, memang ada efeknya. Tapi ada yang sakit terus digunakan telur, digosokkannya kemana, katanya penyakitnya sudah termasuk ke telur nih. Nah, ini yang tidak ada contohnya, ini biasa perdukunan. Ya Allah a'lam bissawab. Baik, masih ada pertanyaan atau kita cukup sampai di sini? Karena insya Allah kalau kita panjang umur, sehat, 2 minggu lagi bertemu lagi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau sudah terbayang lontong di belakang? Ya. Baik, saya rasa untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Bertambah banyak juga warga kita yang datang belajar agama. Tidak perlu lama-lama sampai jam 10 malam, cukuplah sampai waktu Isya jam 8. Sudah cukup sebetulnya, tapi rutin 2 minggu sekali kita duduk, minimal ibu bapak semuanya duduk di majelis ilmu. Walaupun mungkin ilmu tak seberapa yang didapat karena usia, faktor usia, fokus sudah tidak lagi seperti anak-anak, dapat keberkahan duduk di majelis ilmu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang duduk di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarrasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis Rasulullah, illa nazalat alaihim sakinah, maka turun ketenangan kepada mereka, ketentraman hati batin, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa hafathumul malaika, dan malaikat pun Allah utus
terus bersama kita. Sekarang ini ada malaikat menaungi kita, tapi kita tidak melihatnya karena itu makhluk yang gaib. Rasulullah yang menyebutkannya, wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut kita di antara malaikat yang ada di sisi Allah. Disebutnya, Pak ini si anu, dia tuh hamba-hamba kami duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah diajarkan dan hadis Nabi dijelaskan, dipuji-puji di antara makhluk yang ada di sisi Allah di langit. Nah, itu luar biasa. Walaupun pulang tak bawa ilmu, dapat keberkahan. Itu minimal. Kalau dapat ilmu double keberkahannya dan manfaatnya. Baik, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur. 2 minggu lagi insya Allah bertemu kembali di rumah Allah ini. Semoga semuanya sehat selalu, dan jangan lupa ajak juga tetangga, karib kerabat, keluarga untuk duduk di majelis ini. Tidak ada majelis yang lebih diberkahi kecuali majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir, maka majelis yang diberkahi insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan itu kembali kepada niat kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.